Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat dalam berkarya. Hari ini hari bagiku sangat bahagia. Ada saudaraku Mas Sabariman dengan nama Sinung 21. Baik, selamat pagi Kanca Tulan. Hari ini kita lagi bareng dengan seseorang seniman karikatur, karikatur. Nanti beliau akan memperkenalkan sendiri. Ini adalah salah satu tadi yang sudah digambar on the spot. Jadi ini gambar cepat tadi cuma 5 menit sudah jadi begini. Oke, bisa diperkenalkan. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Sabariman Sinung atau orang artinya Sinung, spesialis gambar kartun dan karikatur. Nah, untuk di season ini saya sengaja untuk melatih kebiasaan saya untuk menggambar kartun atau karikatur wajah Mas hidup. Ini walaupun pendistorsiannya agak berapa persen ya, sekitar 20%-an lah, artinya tidak hancur-hancur amat, mendekati realis. Oke, kayak Mas Sabariman ini bisa diceritakan. Jadi kalau di seni gambar, seni kartun itu ada berapa model, tipe atau jenis apa Mas Imam? Secara umum yang saya pelajari dan saya ketahui bahwa di kartun itu ada 3 kategori secara umum. Kategori pertama itu karikatur, 2 editorial kartun, 3 gag kartun. Nah, yang keempat itu lepas dari yang 3 dimensi, yang 2 dimensi itu adalah cabang dari animasi ataupun yang lain. Tapi yang saya akan fokus ke 3 jenis kartun. Kartun secara umum itu dibagi 3. Pertama karikatur. Nah, karikatur itu adalah seni melebih-lebihkan atau berisi muatan di wajah. Jadi si wajah tersebut secara ciri khas itu kita tangkap. Ciri khas itu kita lebih-lebihkan. Nah, itu hanya sekitar seni wajah. Sedangkan yang kedua, editorial kartun itu adalah kartun yang berisi muatan untuk mengkritik tentang ekonomi, sosial, budaya di masyarakat. Jadi itu muatan secara halus, secara kartunal yang dimaksud untuk tidak menyinggung orang yang kita tembak untuk dikritik. Walaupun nantinya pada karikatur pada editorial itu ada tokoh yang dikartunkan, yang dikarikaturkan. Tapi kalau sudah tokoh itu sudah ada muatan sosial atau apa, itu sudah masuk editorial kartun atau kritik. Tapi ini jarang dipakai untuk di dunia penerbitan. Dunia penerbitan hanya mengenal karikatur adalah kartun kritikan. Karikatur adalah kartun kritikan. Kalau sudah masuk ke dunia penerbitan itu padahal salah kaprah. Oke. Jadi ini harus diluruskan, Mas Sabar. Harus diluruskan dan teman-teman yang lain juga berusaha meluruskan teman-teman kartunis yang lain. Tapi kita kalah sama Uskadung, para penerbit itu sudah kadung ada kolom karikatur. Berarti ini kolom kritikan. Terus kemudian yang ketiga, tadi kan 2. Ya, gag kartun itu adalah murni tentang kelucuan. Kita lihat di dengan konten yang lebih ringan, lebih hanya menghibur. Ya. Itu kita lihat ada di kolom-kolom koran itu kan ada kolom humor berupa gambar 1, 2, 3 lucu, ketawa atau nggak ketawa, yang penting si itu gambar berusaha melucu, walaupun lucunya itu kering. Tapi itu Mas Sabariman sekarang ada berdomisili di mana Mas? Saya sekarang domisili di Purwokerto. Oke, di Purwokerto, Jatah. Di Pangebatan.
Ini Karang kita lepas. tambah lagi pengkayaan seniman di Purwokerto. Oke, akan jadi apa besok kolaborasinya Mas Sabariman dengan teman-teman perupa yang ada di Banyumas. Nanti kita akan tunggu saatnya. Oke, Amin. terakhir Mas Sabariman, produk Mas Iman sendiri yang sudah dipakai nasional ada Mas Iman? Saya sejak tahun menggambar itu tahun 95 aslinya. Saya dulu itu di majalah Ceria Semarang. Tahun 2000 saya ikut penerbitan di sinetron Keluarga Cemara dulu. Itu saya bagian divisi penerbitan. Jadi di situ saya sebagai ilustrator majalah anak-anak. Untuk supaya lebih jelasnya, saya freelance di majalah Bobo. Majalah Bobo. Majalah Bobo. Oke, yang seumuran itu pasti tahu majalah Bobo. Karakternya Saya ada di kolom Paman Kikuk. Paman Kiko. Tahun 2007 saya itu melanjutkan kolom itu yang sudah dikerjakan atau ditangani para pendahulu saya. Jadi saya mungkin era kelima lah, dari 2007 sampai masa pandemi kemarin. Sampai di tahun 2019 berarti. 20. Oh, 20. Setelah ini pasca pandemi mau dilanjutkan lagi atau? Ya kalaupun ada perintah atau tugas dari sana, saya kerjakan lagi. Oke, jadi kebetulan ini sekarang Banyumas tambah kaya, sudah ada seniman lagi, sudah karyanya sudah bisa dinikmati orang Indonesia bahkan dunia, karena itu lisensinya Belanda kan ya kalau ngomongin tabloid Bobo gitu ya. Majalah Bobo itu lisensi dari Belanda. Lisensi tahun dari 72 lahir. Tahun 72 lahir. Yang lahir tahun 72 pasti kenal dengan majalah Bobo. Terus gini Mas Iman, karena sekarang Mas Iman sudah berdomisili di Purwokerto, kemudian harapan ke depan seperti apa nih Mas Iman? Ya. Untuk Purwokerto dalam di kesenian menggambar, melukis ataupun di dunia kartun. Ya. Untuk dunia kartun, untuk para penggiat kartun di Purwokerto itu secara umum itu banyak, cuma kebanyakan tidak maksimal. Beliau-beliau yang sudah sepuh atau angkatan di atas saya itu mengenal hanya untuk di kartun sama karikatur. Oh, di GK masih muatan yang ringan-ringan. Iya, aja. ringan-ringan. Untuk yang menuju yang komik itu sangat jarang. Jadi saya kayak ada kerentak hati ingin menularkan yang muda-muda, mungkin ya, yang mereka mungkin sudah banyak pengetahuan. Tapi saya pengen menularkan kebiasaan saya yang selama ini saya geluti, minimal ngasih cara-cara dasar-dasar tentang komik anak itu gimana, ilustrasi anak itu gimana. Nanti saya berusaha menyampaikan, mengajari lah gambar-gambar yang gambar ini standar untuk nasional penerbitan itu minimal itu seperti ini, kode etik untuk diterbitkan si penggambar itu harus gimana. Ada hal-hal yang kita harus ada batasan-batasan seorang tua gambar supaya tidak melanggar atau gambarnya itu bisa diterima masyarakat atau anak-anak. Rencana ke depan real ada rencana apa nih buat Banyumas nih? Ya, kolaborasi apa dengan siapa atau di mana, atau mau membuat icon sendiri? saya kalau itu masih belum, tapi kalaupun ada ya silakan diculik lah. Oke, kebetulan jadi ini sudah welcome sekali, sudah membuka diri Mas Iman bahwa kepengen berkarya di Banyumas bareng-bareng dengan komunitas kreatif di Banyumas. Yuk bareng-bareng nanti bagaimana caranya ini menjadi sebuah produk yang membawa nama Banyumas lebih baik, membawa Indonesia tentunya. Pasti kita ingat dengan film kartunnya Upin Ipin, kenapa Malaysia sekarang juga menjadi ikon di sana. Dengan Upin Ipin bisa mengangkat produk UMKM dan apapun di Malaysia. Nah sekarang mudah-mudahan di Banyumas juga akan terangkat lewat kartun dengan nanti kolaborasinya Mas Iman dan teman-teman komunitas yang ada di Banyumas. Oke, terima kasih Mas Iman, sampaikan salam kreatif yuk. Salam kreatif.